Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di YouTube channel Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dalam segmen POL, Podcast About Livestock Education. Jadi kita sudah sampai pada episode kedua dan kali ini bintang tamunya tentunya sangat luar biasa, sangat begitu menginspirasi dan menurut saya tidak usah basa-basi lagi. Langsung saja kita perkenalkan Ibu Dr. Hikmayani SPT. Iya. Ya, baik, terima kasih. Apa kabar, Kak? Ya, alhamdulillah baik. Tadi saya panggil Ibu, tiba-tiba panggil Kak. Enggak apa-apa aja. Yang mana ini, Kak? Cocok. Kakak. Oh, Kakak. Oke. Kan enggak jauh jadi. Iya. Ya. Jadi, Kak, ini kebetulan kita mendapat berita bahwa ternyata Kakak Hikmayani ini mendapat gelar doktor di usia 26 tahun. Iya, Which is itu cukup cepat. Iya. Atau sangat cepat mungkin ya. Karena umumnya yang mendapat gelar doktor itu biasanya umur mungkin 30-an ke atas. Nah, mungkin sebelum kita masuk kenapa bisa Kak Hikmayani mendapat gelar doktor di usia 26 tahun, mungkin bisa diceritakan dulu sedikit mengenai latar belakang Kakak. Ya, oke. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmayani Iskandar. Saya juga alumni Fakultas Peternakan tahun 2013. Jadi pertama tahu sebenarnya program doktor ini ada dari Kemenristek Dikti, namanya program PMDSU, program Doktor Mahasiswa Sarjana Unggul. Jadi memang dipersiapkan untuk sarjana yang fresh graduate dan maksimal 24 tahun dan memenuhi kualifikasi untuk masuk ke program ini. Jadi mostly anak PMDSU itu lulus doktor di bawah 30 tahun. Harus lulus doktor di bawah 30 tahun. Hampir yang program PMDSU lulusnya di bawah 30 tahun kecuali yang program kesehatan. Kan mereka punya profesi ya. Jadi sekitar 28 tahun maksimal bisa daftar PMDSU. Oke. Sebelum kita mengulik lebih jauh nih tentang PMDSU, mungkin Kakak kebetulan alumni Fakultas Peternakan tahun 2013. Itu dalam perjalanannya berapa tahun menempuh pendidikannya? S1. Iya. Jadi S1 kemarin lulusnya itu pas 4 tahun. Pas 4 tahun. Pas 4 tahun. Dan bidang ilmu yang difokuskan? Jadi penelitiannya itu bagian produksi. Pembimbingnya Prof. Heri sama Prof. Yusuf. Produksinya ini mengarah ke mana, Kak? Apakah fisiologi atau? Iya, betul. Jadi penelitian saya itu mengarah ke fisiologi, in vitro maturation. Jadi penelitian saya itu mengenai sapi Bali yang dikoleksi oositnya untuk tujuan in vitro. Oke. Nah, ini dalam perjalanannya Kakak apakah setelah menyelesaikan S1 kemudian dapat informasi tentang PMDSU ini dari mana, Kak? Iya. Jadi kebetulan PMDSU sekarang kan masih sampai batch 6. Nanti tahun depan ada batch 7. Dan saya tuh batch 4. Jadi tahu informasinya itu kebetulan waktu itu saya di Jakarta berteman sama anak IPB. Dapat info sama teman waktu IKA Unhas di Jabodetabek bahwa dia itu sekarang di IPB lagi lanjut S2-nya. Nah, dia tuh ini menggunakan beasiswa dari Dikti. PMDSU namanya. Jadi rasa ingin tahunya, wah PMDSU masih muda tapi sudah jadi dokter nantinya. Jadi PMDSU ini, Kak, sudah langsung dokter ya, tidak mengambil lagi magister begitu? Jadi ada S2-nya. Jadi S2 selama 1 tahun, kemudian dievaluasi apakah dia bisa lanjut atau sampai S2 saja. Jadi ada penilaiannya. Kalau misalnya sampai S2 dia nggak lanjut S3, nanti setelah S2 kalau dia lulus kualifikasi baru bisa lanjut S3. Dan alhamdulillah kemarin selama 1 tahun bisa menyelesaikan program magister, kemudian lanjut S3. Oh, jadi ada evaluasinya? Iya, tuh, betul, Kak? Evaluasi. Nah, biasanya kan S2 itu, Kak, buat tesis. Nah, kalau untuk PMDSU ini seperti apa untuk dinyatakan sebagai ada S2-nya gitu? Kalau di Unhas tidak ada tesisnya, langsung dari mata kuliah yang pernah diambil, terus penilaian dari promotor. Apakah berhak untuk melanjutkan doktor atau sampai magister saja? Oh, jadi bisa dari PMDSU ini bisa ada kemungkinan tidak langsung selesai dokter begitu? Kemungkinan. Apakah harus pakai gelar juga? Maksudnya dapat? Kalau Unhas nggak ada, tapi universitas lain ada. Contohnya IPB harus menyelesaikan S2 dulu. Jadi mereka dapat gelar S2, kemudian setelah tesis, wisuda, baru lanjut S3. Iya. Jadi tergantung regulasi dari universitasnya. Nah, ini
dalam PMDSU ini Kak, Iya. struggle-nya ini Kakak seperti apa begitu? Apa yang perlu Kakak persiapkan Iya. untuk bisa lolos dalam program ini Iya, seperti itu? sebenarnya agak ini ya, soalnya PMDSU juga agak lumayan, bukan lumayan, tapi memang susah buat ini Iya, karena iya. banyak yang daftar tapi kuotanya terbatas. Oh, terbatas. Terbatas Ya. sekali. Satu promotor bisa dapat 1 ataupun 2, maksimal 2. Iya, betul. Iya, tapi alhamdulillah kemarin Prof Heri dapat 2 mahasiswa, jadi saya salah satu mahasiswa PMDSU-nya. Jadi yang pertama itu harus dipersiapkan beberapa berkas, yaitu IPK-nya 3,75 kalau nggak salah. Itu terus sertifikat TOEFL, kemudian rancangan penelitiannya seperti apa, kemudian dilihat juga prestasi-prestasi akademiknya. Untuk TOEFL-nya Kak dia mengikut umum atau dari regulasi PMDSU itu sendiri? Dari regulasi PMDSU. Oh, PMDSU. Iya. Dan ini Kak, itu kan berarti penelitiannya harus jelas ya? Iya, betul. Berarti sudah dari Skemanya sudah harus ada dan bisa diskusikan kembali sih sama calon promotor. Iya. Soalnya saya juga pernah dengar bahwa PMDSU ini memang tidak semua dosen bisa menjadi Iya, promotor betul, karena untuk menjadi promotor Iya, juga seleksinya agak ketat. ada seleksinya, iya, ada seperti seleksi itu. dari dikte. Jadi Kak ini mungkin saya mau tanya rasanya jadi dokter di usia 26 tahun ini apakah sangat bahagia atau merasa terbebani atau seperti apa? Kalau terbebani enggak ya. Iya. Artinya Iya, dokter alhamdulillah muda. bisa. Bersyukur sih, banyak bersyukur karena di usia 26 tahun sudah bisa menyelesaikan pendidikan dokter. 26 tahun. Itu mudah sekali Kak. Enggak mudah, prosesnya yang susah. Prosesnya yang Iya. susah. Mungkin bisa dijelaskan Kak suka dukanya dalam merancang mulai dari lolos PMDSU sampai menjadi dokter. Iya, alhamdulillah. Jadi dari tahun 2018 saya masuk PMDSU, terus kuliah selama 1 tahun di Unhas pasca sarjana. Nah, suka dukanya sih karena saya kan backgroundnya peternakan. Tapi kemarin PMDSU di Unhas itu masuknya di pasca sarjana sistem-sistem pertanian. Jadi kita harus memulai lagi untuk belajar hal-hal baru, apalagi tentang pertanian. Nah, tapi syukurnya pada tahun kedua saya dapat kesempatan untuk belajar di Jepang. Iya. Jadi join riset dan join master degree di sana selama 1 tahun. Jadi lebih fokus ke peternakan. Jadi di sana saya banyak belajar di kelas tentang peternakan sendiri, terus ambil labnya juga yang metodenya bisa saya gunakan untuk penelitian saya. Nah, kan ada beberapa yang nggak diajarkan di Unhas di peternakan, jadi di sana bisa dapat ilmunya. Jadi alhamdulillah bisa menutupi kekurangan yang ada. Oh, jadi Kakak pernah ke Jepang untuk Iya. luar biasa sih ini. Maksudnya bayangan saya bahwa PMDSU itu ya menyelesaikan menyelesaikan studi selama 4 tahun, tapi saya juga kurang tahu kalau itu bisa ke luar negeri Iya, gitu. bisa. Apalagi PMDSU ada programnya namanya PKPI. Jadi PKPI itu tahun ketiga pada saat kita PMDSU itu disediakan khusus untuk anak PMDSU untuk belajar ataupun join collaboration di luar negeri. Jadi kita bisa pilih universitas mana kalau diterima sama supervisornya. Nanti kita dapat beasiswa lagi dari PMDSU, tapi diseleksi lagi. Iya, diseleksi dan nggak semuanya dapat kesempatannya. Jadi memang Itu harus seleksinya dipersiapkan dengan baik. Itu seleksinya Kak apakah melihat dari kualifikasi diri atau kualifikasi dari rancangan penelitian? Apakah Rancangan sesuai penelitian iya, kualifikasi diri juga iya. Jadi memang dari kita harus mempersiapkan misalnya bagaimana persiapan kita untuk belajar ke luar negeri. Nanti kan ada seleksi administrasi, terus setelah administrasi nanti ada wawancara. Wah, menarik sekali ya teman-teman ini tentang PMDSU. Jadi bagaimana teman-teman itu bisa mendapatkan gelar doktor di usia yang cukup muda. Saya mau masuk ke bagaimana sih Kak selama kita kuliah di Universitas Hasanuddin Fakultas Peternakan begitu. Ini saya tujukan untuk teman-teman yang mau masuk peternakan begitu. Ini ada kakak kita yang mumpung ada kakak kita yang menginspirasi begitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih awalnya Kak? Kenapa bisa masuk peternakan gitu? Iya, oke. Sebenarnya peternakan, banyak orang yang merasa bahwa peternakan itu apa ya? Apa itu peternakan? Kita kan coba bilang, oh peternakan itu mengembala sapi, belajar pakan, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Bahkan kalau di luar negeri itu peternakan sangat maju. Contoh kita belajar biomolekuler. Nah mereka tuh sangat
kompleks banget untuk kemajuan peternakan itu sendiri. Jadi buat yang mau masuk peternakan jangan pernah ragu. Pasti banyak banget jalannya. Dan kita bukan cuman belajar tentang ternak saja, banyak yang bisa kita pelajari, apalagi ikut lomba. Nah itu salah satu jalannya masuk peternakan. Ya, karena terkadang ya saya nggak tahu sekarang ya, tapi dulu mungkin waktu zaman saya juga waktu masih maba di Fakultas Peternakan, terkadang rasa minder itu ada loh. Yang lain jurusannya ya kayak ya seperti kedengarannya keren-keren begitu. Pasti peternakan. Apa itu peternakan? Ya. Oh, peternakan. Ya, adalah stigma-stigma seperti itu, tapi belum tahu kalau kita masuk. Saya juga kemarin kaget waktu ujian meja juga ditanya, apa kesan dan pesanmu di Fakultas Peternakan? Saya bilang laboratoriumnya banyak, Bu. Iya betul. Nge-labnya banyak. Iya, labnya banyak. Ternyata sampai sedetil itu. Iya betul. Nah, jadi teman-teman, khususnya teman-teman yang masih SMA dan kemudian ingin melanjutkan studinya, dan jangan ragu untuk masuk Fakultas Peternakan karena cukup banyak prospeknya, bahkan kita bisa menjadi dokter di usia yang muda, seperti itu. Nah, ini contohnya nih. Nah, Kak, ini kembali lagi bahwa S2 juga di sini tuh mengharuskan kita untuk publikasi. Iya, betul. Tentunya semua, bahkan S3 pun juga publikasi. Iya, publikasi. Nah, itu untuk di PMDSU itu syaratnya untuk publikasi seperti apa sih? Iya, jadi kalau PMDSU sendiri 2 publikasi itu cukup, tapi tergantung universitas lagi. Nah, Unhas mempersyaratkan harus 3 publikasi sebelum lulus. Jadi alhamdulillah sudah ada 4 publikasi selama PMDSU. Sekarang ada juga yang Q1 yang kemarin join kolaborasi dengan profesor di Swedia. Sudah ongoing untuk ini publish. Swedia? Iya. Bukan Prof Buran. Iya betul itu. Oh, Prof Buran. Iya betul. Oh iya. Harus publish. Iya. Itu ini ya, salah satu tantangan kita juga di S2 itu adalah publikasi. Apalagi terkadang kita sangat menakutkan mungkin ya untuk mahasiswa S2 dan S3, artinya apalagi sekarang dituntut untuk internasional seperti Q1, Q2 seperti itu. Di PMDSU juga seperti itu? Iya, PMDSU lebih berat karena kan dokter. Jadi publikasinya dalam satu kali program ini berapa kali? 2 kali atau? 3 kali? 3 publikasi harus publish. Yang pertama itu? Yang pertama Q2, Q3 dengan 2 Q2, 1 Q3. Ini yang dipublikasikan itu sesuai dengan topik penelitian. Iya. Artinya yang dipublikasikan itu salah satu variabel atau? Jadi kalau dokter itu terbagi atas beberapa topik, misalnya judulnya judul penelitian saya studi protein, nanti dibagi beberapa topik. Jadi topik 1-nya bisa jadi jurnal, topik 2 bisa dibagi-bagi datanya. Jadi bisa submit ke beberapa jurnal. Nah, kemudian untuk publikasi PMDSU sendiri Kak, apakah kan biasanya adalah publisher yang harus memang menggunakan dana begitu. Apakah di PMDSU juga seperti itu? Iya, jadi PMDSU itu sudah masuk semua dananya, dana publikasi, dana penelitian sudah dibiayai semua. Oh, sudah di-cover semua? Iya, di-cover. Jadi untuk kedepannya planningnya ini Kakak apa begitu? Oke, jadi saya akan wisuda bulan Februari. Oh, belum wisuda? Belum wisuda. Oh, kemarin baru ujian ini? tutup. Ya, jadi insya Allah tahun depan wisuda Februari. Sembari wisuda saya juga ini hunting job. Hunting job. Nah, tunggu dulu Kak. Itu pada saat kan saya sempat lihat story-nya gitu, story-nya teman-teman. Oh iya, nah, ini ada Kak Hikmayani. Nah, itu pada saat dinyatakan atau dibacakan berita acara dan pantas untuk menyandang gelar dokter, itu rasanya gimana? Oh, well done, I did. Jadi banyak bersyukur sih alhamdulillah karena begitu banyak perjuangan, akhirnya pada Rabu 7 Desember dinyatakan bisa menggunakan gelar dokter, dan itu rasanya gimana ya, ketar-ketir sendiri. Nangis pasti? Iya, nggak sampainya tapi berkaca-kaca. Berkaca-kaca. Itu disaksikan sama orang tua atau? Iya betul, ada keluarga juga. Tapi waktu orang tuanya masuk setelah diumumkan, karena itu kan setelah ujian tutup, jadi hanya penguji sama mahasiswa. Oke. Itu ujian-ujiannya bahasa Inggris nggak sih Kak? Bahasa. Oh. Oke. Nah next, tadi katanya mau hunting job. Pasti nggak
ini nggak susah lah cari job kalau udah menyandang gelar dokter begitu. Dicoba dulu. Dicoba dulu. Artinya pandangan karirnya ini kakak mau kemana begitu? Oke, kalau saya sih sendiri mau jadi dosen, tapi banyak sebenarnya peluang juga. Misalnya yang mana duluan, misalnya dosen dulu atau yang duluan keluar pengumumannya jadi peneliti, ya we'll see aja. Di peneliti di LIPI gitu? Bisa di LIPI atau postdoc juga sekarang lagi ini. Oh postdoc. Nah, gini kak, kalau misal jadi dosen, rencananya di mana itu kak? Kalau misal diterima gitu, atau rancangannya memang mau pilih yang dosen mana di universitas mana seperti itu? Maunya sih kembali ke Fakultas Peternakan Unhas ya. Asik sekali. Kembali ke Fakultas Peternakan untuk mengabdi. Ya, mengabdi dan meningkatkan tentunya kualitas-kualitas sarjana peternakan di Fakultas Peternakan Unhas. Nah, ini bagi teman-teman yang mau join kuliah ini ada calon dosen kita. Semoga Fakultas Peternakan dengar. Ya, supaya ini kualitas insan peternakan itu semakin meningkat begitu. Nah, ini Kak, apa sih pesan-pesannya Kakak untuk teman-teman di luar sana gitu? Yang semoga bisa mencontoh Kakak gitu. Baik. Kalau saya jangan pernah takut mencoba. Karena kita belum tahu hasilnya bagaimana, tapi dibutuhkan juga persiapan yang baik. Berdoa dan berusaha, selebihnya nanti Allah yang tentukan. Tapi paling penting adalah jangan pernah takut mencoba. Asik sekali. Ya betul ini Tawa. Karena saya pernah mendengar kata-kata dari salah satu dosen muda juga. Dia bilang begini, orang yang mencoba saja belum tentu lolos. Betul. Bagaimana orang yang tidak pernah mencoba? Itu pasti sudah jelas peluangnya sudah tidak ada. Memang ini karena kemarin juga sempat daftar beasiswa namun mungkin belum rezekinya. Tapi bersyukur artinya bisa sampai lolos berkas seperti itu. Sudah ada pengalaman. Ya sudah ada pengalaman. Artinya biasanya orang gagal itu Kak tidak mau mencoba kembali seperti itu. Tapi entah kenapa kemarin kayak saya mencoba lagi untuk kayak ada rasa untuk ingin menaklukkannya di mana gitu. Sebenarnya titik yang saya itu akan menjadi sebuah refleksi diri artinya kan administrasi sudah. Betul. Nah, sisa kemampuan dirinya artinya mungkin ya para pemburu beasiswa mungkin tahu pasti kebanyakan diwawancara mungkin ya. Nah, kata-kata untuk mereka-mereka yang masih meragukan Fakultas Peternakan gitu. Apa sih kata-kata dari kakak begitu yang bisa kakak sampaikan? Jadi peternakan bisa. Dari lini kehidupan pasti ada sangkut pautnya dengan peternakan. Kita makan, pakaian, semuanya adalah bidang peternakan. Termasuk ya. Jadi bukan cuma satu aspek saja. Kita banyak belajar dari peternakan. Ya betul. Jadi buat adik-adik yang mau masuk peternakan jangan ragu. Yuk pilih peternakan. Asik sekali. Jadi itu teman-teman. Jadi saya rasa sudah tidak ada alasan bagi teman-teman untuk ragu masuk di kuliah di peternakan karena hal sederhana saja bahwa teman-teman makan telur, makan ayam itu sudah merupakan produk peternakan itu sendiri. Dan di mana kita selalu berusaha untuk menghasilkan produk-produk peternakan yang halal, yang baik dan sangat aman untuk kesehatan dan tentunya mampu mencukupi permintaan-permintaan di luar sana, memenuhi kebutuhan masyarakat seperti itu. Ini kayak sosek sekali. Anak sosek. Iya. Ya oke. Nah tadi itu kan motivasi untuk teman-teman yang mau bergabung peternakan. Namun yang penting juga Kak, kenapa sih khususnya perempuan ini ya, kenapa harus sekolah tinggi-tinggi sampai mendapat gelar doktor begitu Kak? Nah ini bagaimana tanggapan Kakak ini? Jadi perempuan juga harus bisa, harus mandiri, harus maju. Kita nggak bisa bergantung sama orang lain. Betul. Hidup kita tanggung jawab kita sendiri. Betul sekali. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan akan kembali juga sama diri kita. Jadi jangan pernah takut mencoba atau merasa bahwa sampai sini deh, sampai SMA atau S1 saya tuh udah tidak mau lagi karena ujungnya menikah. Setelah itu ke dapur. No, big no. Ya biasanya masih banyak stigma-stigma seperti itu. Bahkan ada yang mungkin belum S1 sudah menikah. Tapi kembali ke mungkin dari segi mungkin ada faktor-faktor di luar begitu. Karena memang saya juga pernah baca bahwa
Ini mungkin story-story teman-teman ya. Biasa Iya. ada tulisan-tulisan seperti itu, motivasi-motivasi. Iya. Artinya bahwa kenapa perempuan harus mengejar ilmu Ilmunya, setinggi-tingginya karena dia adalah madrasah pertama Betul. atau sekolah pertama Iya, untuk betul, anak-anaknya. ha-ha. Waduh, luar biasa sekali nih teman-teman. Nah, terakhir Kak deh, Iya. pesan-pesan untuk siapapun ini yang nonton, utamanya insan peternakan ini gimana sih untuk peternakan kita bisa berkembang gitu. Apa sih pesan-pesannya Kak gitu? Ya, jadi buat adik-adik yang sekarang sudah masuk di peternakan ataupun mau memilih peternakan, yuk persiapkan baik-baik. Kalau mau lanjut sekolah, dipersiapkan baik-baik akademiknya, Betul. organisasinya, Betul. persiapan bahasanya. Adik-adik yang baru mau masuk peternakan SMA, jangan takut memilih, pilihlah peternakan. Itu adalah salah satu jalan yang terbaik untuk menuju kesuksesan. Asik sekali. Jadi itu guys, teman-teman ini nggak usah ragu sama peternakan. Nah mungkin itu saja podcast kita kali ini. Kita akhiri saja karena mungkin sudah sangat banyak insight yang bisa kita dapatkan. Sekali lagi terima kasih Kak Hikmayani sudah mampu hadir dan menginspirasi kita di sini. Dan untuk itu jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari kami. Dan saya Muhammad Iqbal Rifai dan sampai jumpa di episode selanjutnya.